yang kadar asam uratnya tinggi nih buat teman-teman, tanpa memiliki gejala apapun, dari literasi yang saya baca sebenarnya nggak perlu minum obat secara teratur. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Setelah sekian lama, akhirnya ada beberapa orang, bukan beberapa orang sih, cuman satu orang doang yang tanya. Ada yang bertanya di kolom komentar, dan kebetulan sekali pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai asam urat. So, apa itu asam urat? Asam urat sesungguhnya merupakan hasil akhir dari pemecahan purin. Di mana purin ini sebenarnya zat yang banyak terdapat di protein. Oke. Oleh karena asam urat termasuk salah satu limbah di dalam tubuh, maka zat ini harus dibuang. Dan akan dibuang melalui ginjal. Ada sekitar 70% asam urat yang dibuang melalui ginjal, dan sisanya itu dibuang melalui usus. Oke. Dan kadar asam urat yang tinggi di dalam darah kita sebut dengan istilah hiperurisemia. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena ada peningkatan produksi dari asam urat itu sendiri. Dan yang kedua bisa disebabkan karena adanya gangguan pembuangan dari asam urat. Ya bisa juga sih kombinasi antara poin 1 dan 2. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan produksi asam urat. Seperti kata pepatah, tidak akan ada asap kalau nggak ada apinya. Kita tahu kan, asam urat ini adalah hasil akhir dari metabolisme zat yang kita sebut purin, yang sumbernya dari protein tadi ya. Oleh karena itu, agar produksi asam urat kita tidak meningkat, ya kita sebaiknya hindari asupan makanan yang memicu hasil metabolisme ini. Nah, makanan-makanan apa yang kandungan purinnya tinggi? Yang paling harus dihindari adalah makan jeroan, teman-teman. Jeroan, enak ya? Gue sih nggak terlalu suka. Selamat lah. Ya macam ati ampela, otak, paru. Itu sih jeroan itu banyak banget kandungan purinnya namanya. Selain jeroan, seafood juga mengandung kadar purin yang tinggi. Nah, contohnya aja kerang. Nah, selain itu daging merah juga punya kadar purin yang tinggi. Kacang-kacangan seperti melinjo juga jangan dilupakan karena itu sama tinggi, kadar purinnya tinggi. Jadi apabila Anda ingin menurunkan kadar asam urat yang tinggi, ya salah satunya dengan membatasi makanan-makanan yang saya sebutkan di atas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, selain disebabkan oleh peningkatan produksi, asam urat juga bisa terjadi apabila ada gangguan pembuangannya. Produksinya biasa-biasa aja nih, tapi pembuangannya menurun. Nah, hal ini tentu saja akan meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Terus hal apa saja yang membuat gangguan pembuangan asam urat ini? Yang pertama adalah faktor genetik, di mana ada beberapa orang memang sudah ada bawaan. Mekanisme pembuangan asam uratnya memang kurang bagus. Ini udah bawaan ya. Makanya bisa terjadi penumpukan asam urat di dalam darah ya, karena memang ya pembuangan dia kurang bagus, memang genetik gitu loh. Terus yang kedua bisa juga disebabkan karena ada gangguan fungsi dari ginjal. Seperti yang sudah kita ketahui, pembuangan asam urat terbesar dilakukan oleh ginjal, 70% tadi. Maka kalau terjadi gangguan di fungsi ginjal, kadar asam urat di dalam darah tentu saja bisa turut meningkat. Kondisi metabolic syndrome
ternyata kondisi metabolic syndrome ini berhubungan dengan penurunan fungsi pembuangan asam urat di ginjal juga. Apa itu metabolic syndrome? Pada video-video sebelumnya udah sempet kita singgung-singgung sedikit ya teman-teman. Nah, lebih parahnya lagi, minum-minuman yang mengandung alkohol, teman-teman, ternyata bisa memicu peningkatan produksi asam urat. Sekaligus menurunkan proses pembuangan asam urat. Jadi combo ini. Double kill kan? Double kill. Oh, hell no! Dan pada penelitian terbaru juga menyebutkan bahwa ada sebuah kandungan pemanis fruktosa, pemanis gula, yang ada di dalam minuman kaleng. Nah, minuman-minuman kaleng yang kadar fruktosanya tinggi itu sebenarnya turut menyebabkan peningkatan produksi asam urat. Dan juga sama nih efeknya ke alkohol. Selain menyebabkan peningkatan produksi, dia menurunkan proses pembuangan asam urat itu sendiri. Jadi cukup berbahaya ya. Itu juga harus dikurangin. Jadi hati-hati nih teman-teman, buat yang suka minum alkohol ataupun minum minuman kaleng yang banyak kandungan fruktosanya, jangan kaget kalau asam uratnya tinggi. Nah, makanya udah nggak makan makanan yang tadi, ternyata minumannya masih seperti ini. Ya, jangan kaget teman-teman ya. Nah, kalau asam uratnya tinggi, apakah selalu perlu diberikan obat, dok? Nah, ini ada kabar baik buat teman-teman ya. Yang kadar asam uratnya tinggi nih buat teman-teman, tanpa memiliki gejala apapun, dari literasi yang saya baca sebenarnya nggak perlu minum obat secara teratur. Karena pasien-pasien seperti ini kita bilang asimptomatik atau pasien tanpa gejala, sangat jarang asam uratnya ini bikin suatu peradangan yang kita sebut gout arthritis ataupun bikin batu ginjal. Lalu apa yang dimaksud dengan gout arthritis dan apa saja sebenarnya gejala dari asam urat yang tinggi ini? Ya, kita bahas di video berikutnya aja. Karena ini udah terlalu panjang, seperti biasa saya tidak bikin video yang sangat panjang. Dan buat teman-teman yang suka video ini bisa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan kalau mau nanya-nanya, boleh-boleh aja kok tulis di kolom komentar. Bahkan buat teman-teman yang mau kasih masukan ataupun mau merevisi, ya bisa juga tulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.